Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 mendapatkan amanah untuk membahas dan mempresentasikan materi dengan judul Decision Support System atau sistem pendukung keputusan atau yang bisa kita singkat dengan DSS pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Bapak Ari Muhardono, Eskom, Mkom. Di sini kami terdiri dari 5 anggota. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Salahuddin, NPM 0121078841. Oke, kemudian kita langsung masuk ke pembahasan terkait materi, yaitu Decision Support System atau sistem pendukung keputusan. Bahwa Decision Support System itu adalah sistem informasi yang berbasis komputer yang mendukung usaha atau kegiatan dalam pengambilan sebuah keputusan dalam organisasi tersebut atau perusahaan tersebut. Dan DSS ini atau Decision Support System ini juga termasuk sistem yang berbasis pengetahuan. DSS ini juga dirancang sebagai sistem yang berbasis software yang interaktif yang ditujukan untuk membantu dalam pengambilan sebuah keputusan informasi yang dikombinasikan dari data mentah, kemudian dokumen dan pengetahuan pribadi. Itu terkait latar belakang tema yang kita angkat, yaitu DSS atau Decision Support System. Kemudian kita masuk ke pengertiannya, bahwa apa itu Decision Support System atau DSS, yaitu adalah sebuah sistem pendukung keputusan yang merupakan serangkaian kelas tertentu dari sistem informasi yang sudah terkomputerisasi yang mendukung dalam kegiatan pengambilan keputusan dalam sebuah bisnis ataupun organisasi. Nah, sistem tersebut juga digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisa, dan membentuk data yang dikoleksi, dan tentunya mengambil keputusan yang benar dan tepat, atau untuk membangun sebuah strategi dari analisa yang mana tidak berpengaruh terhadap komputer, basis data, atau manusia penggunanya itu sendiri. Nah, informasi atau aplikasi ini, Decision Support System ini merupakan sebuah sistem yang tentunya banyak digunakan oleh sebuah organisasi, sebuah bisnis dan perusahaan, yang mana ketika seseorang menggunakan sistem ini, maka kebanyakan mereka harus melakukan beberapa tahapan. Yang pertama yaitu mereka akan mengakses semua data informasi terkini, termasuk data legasi dan relasional, kemudian kumpulan data, gudang data, dan kumpulan jumlah besar data terbaru, serta mempertimbangkan konsekuensi pilihan-pilihan dalam pengambilan keputusan yang berbeda ketika ada perbedaan. Begitu untuk pengertian dari Decision Support System. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Febri Triprastyo dengan NPM 0121079811. Baik, di sini saya akan menerangkan macam-macam tipe sistem pendukung keputusan DSS. Yang pertama yaitu DSS model pasif. Model pasif yang hanya mengumpulkan data, mengorganisirnya dengan efektif, biasanya tidak memberikan suatu keputusan yang khusus dan hanya menampilkan datanya. Suatu DSS aktif pada kenyataannya benar-benar memproses data dan secara eksplisit menunjukkan beragam solusi berdasarkan pada data tersebut. Kedua yaitu DSS model aktif. Sebaliknya, memproses data dan secara eksplisit menunjukkan
menghasilkan solusi berdasarkan pada data yang diperoleh, walau harus diingat bahwa intervensi manusia terhadap data tidak dapat dipungkiri lagi. Misalnya, data yang kotor atau data sampah pasti akan menghasilkan keluaran yang kotor juga. Macam-macam tipe sistem pendukung keputusan DSS selanjutnya. Document Driven DSS menggunakan beragam dokumen dalam bermacam bentuk seperti dokumen teks, Excel, dan rekaman basis data untuk menghasilkan keputusan serta strategi dari manipulasi data. Selanjutnya, Communication Driven DSS adalah suatu tipe DSS yang banyak digabungkan dengan metode atau aplikasi lain untuk menghasilkan serangkaian keputusan, solusi, atau strategi. Selanjutnya yaitu manfaat penerapan DSS atau Decision Support System dalam bentuk Business Intelligence Dashboard. 1. Mempermudah dilakukannya analisa terhadap data master dan juga data transaksi perusahaan untuk kemudian menghasilkan berbagai laporan yang akan dilakukan proses pengambilan keputusan oleh pihak manajemen perusahaan. 2. Memberikan informasi terkini terhadap pergerakan dalam perusahaan bersifat real time. Contohnya dalam hal ini adalah pergerakan angka penjualan tiket pesawat setiap harinya atau pergerakan angka kedatangan dan keberangkatan pesawat dari seluruh bandara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Firmansyah dengan NPM 0121077741. Ya baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa jenis-jenis tentang sistem pendukung keputusan atau DSS dan juga komponen-komponennya. Jenis-jenisnya yaitu yang pertama ada sistem berbasis web atau web-based DSS, yaitu merupakan sistem pendukung keputusan berbasis web yang memungkinkan pengguna untuk mengakses sistem melalui internet. Sistem ini biasanya memiliki antarmuka yang digunakan dan fleksibel. Yang kedua, berbasis desktop atau based DSS. Sistem ini menggunakan pengetahuan ahli untuk pengambilan keputusan. Sistem ini biasanya menggunakan aturan dan heuristik untuk menganalisis data dan memberikan rekomendasi. Untuk jenis yang selanjutnya yaitu ada sistem berbasis pengetahuan atau knowledge based DSS. Sistem ini menggunakan pengetahuan ahli untuk membantu pengambilan keputusan. Sistem ini biasanya menggunakan aturan dan heuristik untuk menganalisis data dan memberikan rekomendasi. Untuk selanjutnya ada komponen-komponen utama dari Decision Support System atau yang biasa kita kenal sebagai DSS. Decision Support System atau DSS terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu yang pertama ada basis data atau merupakan kumpulan data yang diperlukan oleh sistem untuk membuat keputusan. Yang kedua, modal merupakan kerangka kerja matematis yang digunakan oleh sistem untuk memproses dan menganalisis data. Yang ketiga ada antarmuka pengguna atau merupakan tampilan grafis atau teks yang digunakan untuk berinteraksi dengan sistem. Yang keempat ada sistem manajemen pengetahuan, yaitu merupakan sistem yang digunakan untuk menyimpan data, mengelola pengetahuan yang diperlukan oleh sistem. Dan yang terakhir ada sistem pengolah data, merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan dan memproses data yang diperlukan oleh sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Saputra, NPM 0121777421. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tahapan dalam pengambilan keputusan. Menurut Herbert Simon, tahapan dalam pengambilan keputusan sebagai berikut. Ada 4 tahapan. Yang pertama adalah tahapan pemahaman, yang kedua tahapan pemilihan, yang ketiga tahapan perancangan, dan yang keempat tahapan implementasi. Contoh aplikasi DSS Support System. Beberapa contoh aplikasi DSS Support System adalah yang pertama sistem informasi geografis atau GIS, digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisa data geografis dan menampilkan informasi dalam bentuk peta.
Yang kedua ialah sistem Parker. Sistem ini biasanya digunakan untuk memberikan saran atau rekomendasi sebagai berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh para ahli. Yang ketiga ialah sistem pendukung keputusan klinis atau CDSS. Sistem ini digunakan untuk membantu dokter dan tenaga medis dalam pengambilan keputusan terkait perawatan pasien. Dan yang keempat, sistem manajemen rantai pasokan atau SCM. Sistem ini digunakan untuk membantu manajemen dalam mengoptimalkan rantai pasokan dan mengidentifikasi risiko dan peluang baru. Dan yang terakhir ialah sistem analisis keuangan yang digunakan untuk menganalisa keuangan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sagasar Fauzan dengan NPM 0121079921. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi Decision Support System atau DSS atau yang biasa kita kenal sebagai sistem pendukung keputusan. DSS ini serangkaian kelas tertentu dari sistem informasi terkomputerisasi yang mendukung kegiatan pengambilan keputusan bisnis dan organisasi. Suatu DSS yang dirancang dengan benar adalah suatu sistem berbasis perangkat lunak yang interaktif, dimaksudkan untuk membantu para pengambil keputusan mengkompilasi informasi yang berguna dari data mentah, dokumen, pengetahuan pribadi, dan atau model bisnis untuk mengidentifikasi dan memecahkan berbagai masalah dan pengambilan keputusan. Sistem pendukung keputusan atau DSS digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisa, dan membentuk data yang dikoleksi dan mengambil keputusan yang benar atau membangun strategi dari analisis tidak pengaruh terhadap komputer basis data atau manusia sebagai penggunanya. Sekian dari saya, terima kasih.